Sudah muncul ada tulisan manajemen stres, manajemen tugas, regulasi emosi dan komunikasi, Bapak dan Ibu? Sudah. Siap, Oke, sudah. Izin untuk memulai. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan saya Yolanda. Hari ini saya akan memaparkan berbagi ilmu sedikit sih sebenarnya tentang manajemen stres, terutama kalau kemarin requestnya lebih ke mengenai tugas, komunikasi, dan bagaimana meregulasi emosi. Mungkin ini nanti bisa juga jadi bahan diskusi kita di akhir acara sebenarnya. Sebelum saya memulai, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu. Stres itu sendiri apa sih sebenarnya? Stres itu sebenarnya respon tubuh kita. Jadi bukan hanya ada di kepala. Kan ada banyak tuh yang sering bilang bahwa itu mah hanya pikiranmu aja, hanya ada di kepalamu aja. Enggak, stres itu nyata ada di badan kita. Apa saja tanda-tandanya adalah biasanya adanya sekresi dari adrenalin dan kortisol yang memang dibutuhkan bagi kita untuk kita lebih alert, lebih siaga, agar kita mampu untuk menghadapi tantangan dan mampu menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan ke kita. Pada saat itu biasanya otot kita akan menegang, ya karena kita harus siap-siap untuk bergerak kan. Ketika ada ancaman kita harus siap-siap untuk lari, ketika diberikan tugas kita harus siap-siap untuk bergerak menyelesaikan tugas tersebut. Dalam kondisi demikian juga otak kita lebih siaga. Bandingkan perbedaannya dengan otak kita ketika sedang tidur, bersantai, di mana stres itu tidak ada, ini akan berbeda kan, karena adrenalin dan kortisolnya membuat kita lebih bisa berpikir lebih cepat, lebih jernih. Nah, ini juga sering jadi penyakit kenapa orang menunda hingga akhir adalah karena stres itu mengakibatkan adrenalin dan kortisol yang mengakibatkan kadang-kadang kita bisa kerja lebih cepat di saat-saat terakhir biasanya. Tapi kebiasaan buruk ya, jangan diikutin juga. Nah, stres ini bisa efektif ketika dia berjalan sesuai waktunya. Ketika tugas selesai, ketika ancamannya hilang, tubuhnya harus kembali normal. Masalahnya ada momen-momen di mana kondisi stres kita itu nggak balik. Nah, di situ yang mulai muncul masalah tuh. Dari mulai sakit kepala, imunitas tubuh menurun, kesulitan konsentrasi bahkan. Padahal harusnya stres itu kan untuk meningkatkan konsentrasi ya, kita siaga. Nah, seperti yang kata Pak Zulfa tadi, bahwa stres itu pasti ada dan stres itu dibutuhkan bagi kita untuk menyelesaikan tugas. Karena ketika stres levelnya terlalu rendah, kita juga jadi bosen, jadi nggak ada tantangan, jadi performance kita juga, keterampilan kerja kita juga jadi gitu-gitu aja, kita nggak berkembang, kita nggak pernah ditantang untuk beyond our limit, sehingga limit kita jadi segitu-segitu aja, kemampuan kita nggak bertambah. Itu kan juga jadi nggak growth ya, kita jadi nggak berkembang sebagai pekerja. Nah, di sini stress level yang dengan kadar yang tepat itu diperlukan, sehingga performance kita itu baik gitu. Stres yang pada kadar yang tepat membuat orang jadi terfokus, jadi termotivasi. Tegangan itu pasti ada ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa tegangan itu diperlukan untuk kita menghadapi tantangan dan menyelesaikan tugas. Jadi ketika dia kadarnya tepat, stres itu baik gitu. Tapi ketika dia sudah melebihi kapasitas kita, melebihi kemampuan kita, itu namanya stresnya tingkatnya sudah mulai berlebihan. Nah, di sini mulai muncul masalah biasanya. Kelelahan, mungkin Bapak dan Ibu pernah ngerasain ya pagi-pagi tuh lemas banget, udah tidur seharian kok masih capek gitu. Capeknya tuh bukan hanya badan tapi juga pikiran. Mulai gampang cemas, mulai senggol dikit marah gitu. Biasanya kita diajak ngobrol sama pasangan atau sama anak nggak segampang ini marah, kok sekarang jadi cepat tercetus ya gitu. Kemudian ada juga burnout dan exhaustion. Kadar yang paling parah dari stres yang terlalu tinggi adalah berhenti bergerak, berhenti untuk bekerja, absensi yang mulai meninggi. Nah, itu biasanya tanda-tandanya tuh. Kenapa sih, apa sih work stress itu? Work stress itu adalah respon fisik dan emosional yang muncul ketika tugas yang diberikan pada kita itu sudah melebihi kemampuan kita, melebihi sumber daya energi kita, atau tidak memenuhi kebutuhan kita sebagai pekerja. Dan kemampuan dan sumber daya tiap orang beda-beda ya.
Ada yang dikasih kerjaan 10 mah nyantai-nyantai aja, itu masih kemampuannya, dia masih asik-asik aja, masih tertantang, antusias. Tapi ada yang kemampuannya 4, dikasih tugas 10, ya kolaps gitu. Jadi tiap orang beda-beda. Tadi saya sedikit menyebutkan tentang burnout. Apa sih sindrom burnout ini? Ini adalah ketika stres yang tadi kita alami terus-terusan terjadi. Kan tadi saya sempat bilang bahwa stres itu diperlukan, tapi ketika tugasnya selesai ya istirahat. Itu sebabnya ada ketentuan soal jam kerja, ketentuan soal cuti, soal libur. Karena kadar adrenalin dan kortisol itu perlu naik gitu, turun. Ada momen turunnya itu penting gitu. Tapi ketika stresnya terus-menerus, tugasnya terus-menerus, yang terjadi bisa burnout. Burnout ini adalah kondisi kita merasa kelelahan, mulai merasa cynical, udah mulai merasa irritated. Paling gampang tuh senggol dikit langsung marah gitu. Yang biasanya kita nggak kayak gitu, paling gampang itu. Kemudian kita jadi susah konsentrasi juga, jadi yang harusnya fokus malah kerjanya jadi lambat karena overwhelm, kepalanya overwhelm, stresnya overwhelm di badan. Nah, apa sih yang harus dilakukan ketika kita mulai merasakan bahwa stres di tempat kerja kita itu udah mulai berlebihan nih, udah bukan di kadar yang sehat lagi. Tadi kan ada ya kadar sehat, tapi ada kadar yang sudah mulai malah tidak efektif untuk bekerja. Penting bagi kita untuk mengenali pemicu stres kita, karena seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya bahwa tiap orang kapabilitasnya beda-beda, sumber dayanya juga beda-beda, kemampuan dia mengatasi masalah juga beda-beda, jadi ini sifatnya sangat personal. Dan sangat penting bagi kita untuk mengenali dulu terlebih dahulu apa sih pemicu kita, pemicu yang mengakibatkan kita merasa stres. Sebelum bisa tahu pemicunya, kita harus tahu dulu reaksi tubuh. Reaksi kita mengenali diri kita, mengenali badan kita. Ini aku masih baik-baik aja, masih stres yang sehat, atau stresnya udah mulai nggak sehat nih. Contohnya leher tegangnya udah mulai ketat nih, leher dan bahu sudah mulai terlalu menegang. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, mudah marah, mudah annoying gitu, annoyed, mudah merasa terganggu dengan hal-hal kecil di lingkungan. Nah, setelah mengenali reaksi tubuh kita, kita tahu bahwa ini deg-degannya juga, deg-degan dan cemasnya kok udah mulai, saya nggak disuruh presentasi, saya nggak ditembak oleh direktur untuk menjelasin apapun, kok masih deg-degan ya gitu. Oke, kenali dulu deh reaksinya. Setelah menyadari itu, baru disadari bahwa di mana sih stres saya meningkat itu ketika saya hal apa yang memicu stres saya meningkat. Ada beberapa orang yang stresnya terpicu ketika dia diteriak apa ya, pola komunikasi atasan ke bawahannya sifatnya mungkin dominan atau bentakan atau apapun. Tapi ada kan ya orang-orang yang mau dibentak gimana juga ya nyantai aja gitu. Tapi kan ada yang langsung itu stres, bagi dia itu stressful bagi dia. Atau ada yang terserah deh atasan saya mau ngomongnya gimana, saya nggak masalah. Tapi yang masalah bagi saya itu adalah ini tugasnya udah banyak, deadline-nya ketat, yang mana saya bingung gitu. Atau instruksi yang nggak jelas, atau nggak tahu kenapa sih saya tiba-tiba disuruh ini, jamnya mungkin udah mau lewat, atau saya lagi kerjain yang lain, kenapa tiba-tiba saya disuruh ini, tidak tahu tujuan, itu kan juga membuat kita kesulitan yang membuat skala prioritas gitu. Atau alasan personal, seperti kita merasa diremehkan oleh atasan rekan kerja, kita disalahkan mungkin pekerjaannya, tapi beda ya kritik dengan disalahkan gitu. Kritik kan ketika kerjaan kamu harusnya seperti ini, mungkin lebih baik kamu lakukan seperti ini gitu. Atau kita merasa tidak dihargai dengan apa yang sudah kita kerjakan. Nah, silahkan dibuat skalanya, skala stresnya. Dari 1 yang paling kecil sampai 10 itu sudah luar biasa stressful bagi kita. Yang mana sih pemicu yang paling nilainya paling besar di kita? Setelah kita tahu akar masalah kita adalah di sana, kita akan jadi lebih mudah untuk cari solusinya bagaimana gitu. Oke, yang pertama selanjutnya kenali dulu diri Anda seperti apa.
apa sih potensi dan kekuatan Anda dan apa yang menjadi kelemahan Anda. Misalnya, yang ternyata pemicu stres saya adalah instruksi yang tidak jelas, sehingga tidak paham apa target yang diminta. Oh, saya adalah orang yang butuh instruksi jelas terhadap suatu hal. Ketika saya tidak paham cara mengerjakannya, saya akan stres. Nanti akan ada komunikasi atau minta pelatihan atau apapun gitu. Atau kapasitas dan potensi saya itu di komunikasi gitu. Tapi tugas-tugas yang diberikan ke saya adalah administratif, sedangkan saya bukan orang yang detail dan teliti. Oh, makanya saya stres ya. Jadi kenali dulu strength and weakness-nya kita. Kemudian kenali kebutuhan yang paling tinggi di kita itu apa. Ada orang yang kebutuhan need for achievement-nya tinggi kan ya. Begitu dia karirnya mandek, tentu saja itu sesuatu yang stressful bagi dia. Tapi ada yang need achievement-nya enggak, aku kerja hanya untuk ada nafkah di rumah, aku lebih fokus ke peranku di keluarga, mau karir gimana juga tidak menggangguku, berarti kan need-nya tidak di situnya, tidak di karir gitu ya. Jadi mungkin stresnya bahkan berbeda. Tapi need saya adalah di sosial, relasi sosial gitu. Jadi ketika ada yang saya merasa dikucilkan, saya merasa tidak dilibatkan, itu akan jadi stressful event nih bagi saya. Nah, kenali dulu aja deh, need-nya kita pribadi itu apa. Kemudian kenali luka-luka masa kecil kita. Kenapa ya? Saya terganggu sekali dengan atasan yang suaranya keras. Padahal kan dia nggak ngebentak saya juga gitu. Ataupun iya sih dia ngebentak saya, tapi saya kenapa sesakit itu ya gitu. Atau ada atasan atau bawahan yang annoying gitu. Kenapa ya? Bagi saya dia annoying sekali gitu. Padahal bagi orang lain dia ramah, baik gitu. Ternyata digali, ditarik, kita punya luka masa kecil yang ada kaitannya dengan perilaku itu. Gitu. Yang bisa kita lakukan adalah, oke, saya paham kenapa saya merasa terganggu, saya paham kenapa saya sedih, marah ketika melihat perilaku itu, karena ketika kecil saya seperti itu. Ketika kecil saya diperlakukan seperti itu dan itu menakutkan bagi saya. Tapi itu saya kecil. Sekarang saya adalah orang dewasa dan bukan itu yang terjadi saat ini. Jadi kenali luka-luka masa kecil sehingga kita tahu kenapa kita terganggu dengan perilaku orang. Oke, keluhan yang agak sering muncul di akhir tahun adalah banyaknya beban tugas nih. Overwhelm, kenapa tugasnya banyak sekali. Sebenarnya soal time task management ini cukup banyak ya. Kalau mau di googling, silahkan di googling aja kata kunci ini, time management technique, what is time management. Saya hanya akan menyampaikan beberapa contoh untuk dibahas di dalamnya. Nih, ada cukup banyak nih yang bisa dilakukan. Pomodoro teknik, 25 menit kerja, 5 menit istirahat, teruskan sampai 4 kali. Kalau udah 4 kali 25 menit, mungkin bisa mengambil waktu istirahat yang lebih lama, 1 jam atau apapun. Kemudian gunakan post-it, berikan reward ketika Anda berhasil menyelesaikan suatu tugas. Ada to-do list, ada shuffle method. Aduh, saya nggak bisa. Saya bukan orang yang, tadi ya, makanya kenapa saya harus tahu MI-nya dulu. Saya bukan orang yang bisa ngerjain satu tugas terus-menerus. Saya harus punya variasi tugas. Ya, berarti gunakan shuffle method. Saya kerjain ini dulu, saya bosan, saya kerjain yang lain. Kemudian saya kerjakan itu lagi, tapi tetap tugasnya selesai gitu loh. Kemudian ada banyak lah, ada bullet journal, pickle jar theory, ada eat your frog. Eat your frog itu selesaikan tugas yang berat dulu. Ada banyak. Nah, matriks ini sesuatu yang dapat Anda gunakan ketika tugasnya terlalu banyak dengan waktu yang hampir berdekatan barangkali ya. Silahkan dikelompokkan tugas-tugas yang diberikan atasan Anda ke dalam kategori penting, tidak penting, urgent, atau not urgent. Jika dia penting dan harus dikerjakan dengan deadline yang segera dikerjakan. Deadline-nya jelas, tujuannya jelas, kerjakan yang itu dulu gitu. Misalnya dia segera nih, dia harus diselesaikan dalam tenggat waktu sekian, tapi sebenarnya nggak penting-penting banget, nggak harus kapasitas saya gitu yang mengerjakannya. Cobalah untuk mendelegasikannya ke orang lain. Tapi tanya dulu ya, orang lainnya itu bisa, mau, atau bagaimana. Tapi cobalah untuk berbagi beban tugas, jangan berpikir bahwa harus saya semua yang kerjakan gitu. Cobalah mendelegasikan.
Atau ada juga yang penting, tapi sebenarnya jangka waktunya bisa deadline-nya lebih lama gitu, nggak harus dikerjakan segera gitu. Jadi dibuat aja rencana kerjanya seperti apa. Nah, ada juga yang udah nggak penting, nggak harus segera juga gitu. Ketika tugasnya lagi banyak, itu ditunda dulu lah, kalau perlu dihapus dulu sementara, sampai ada waktu yang cukup bebas untuk bisa melakukan itu. Nah, bagi manajemen sendiri ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk time and task management ini, supaya kerjanya terarah, bawahan juga nggak bingung, ini kenapa semua dikasih ke saya dengan deadline, mana yang penting, mana yang penting, mana yang nggak penting dikerjakan, yang mana harus dikerjakan duluan, mana yang bisa ditunda, urgent-urgentnya nggak jelas gitu. Itu jelas akan jadi stresor bagi bawahan, dan bagi tim itu juga akan ada dampak buruknya kan ya. Untuk itu akan penting bagi atasan yang tahu peta besarnya untuk berbagi info terhadap timnya tentang mind map dulu deh, di mapping dulu. Kita punya tugas apa aja, kemudian butuh waktu berapa lama untuk pengerjaan tugas ini, kita butuh sumber daya yang bagaimana, kita butuh, misalnya kan ada orang-orang yang untuk tugas ini kita butuh orang yang jago ngomong nih, karena dia akan ketemu A, B, C, D. Nah, atau tugas ini kita akan butuh orang yang detail, teliti, rapih gitu kan. Dan ini akan dibutuhkan di tanggal segini, segini, segini gitu. Jadi kalau ada peta besarnya, atasan bisa dapat hasil yang memang dia harapkan, dan bawahan pun bisa mengelola waktunya, mana yang duluan harus dia kerjakan, dan seberapa besar sumber daya konsentrasi yang harus dia alokasikan untuk si pekerjaan itu. Jadi adalah penting bagi kepala tim, koordinator tim untuk memahami tentang skill masing-masing bawahannya. Tentu saja tugas-tugas yang penting haruslah diserahkan kepada pegawai yang memang sudah berpengalaman, sudah tahu apa yang harus dikerjakan, terutama ketika jangka waktunya harus dilakukan dengan cukup cepat ya. Tapi kalau misalnya ternyata tidak terlalu not urgent gitu, masih sempat kok saya nge-training anak ini, masih sempat saya menumbuhkan untuk growing, untuk meningkatkan kemampuan anak ini gitu ya. Kan nanti ke depannya saya juga akan terbantu kalau bawahan saya jadi pintar juga, saya kan tugasnya bisa didelegasikan ke dia gitu. Lakukan training, lakukan untuk membagi beban itu kepada bawahan yang dengan cara mentrainingnya seperti itu. Kemudian, nah ini nih, ketidakadilan di tempat kerja ini juga menjadi case yang cukup banyak ada masuk ke ruang konseling saya. Kenapa saya diberikan tugas yang sebanyak ini, sedangkan rekan kerja saya lihat kerjaannya cepat sekali beresnya. Nah, mulai tumbuh nih kecemburuan sosial. Nah, ini akan menjadi tugas atasan untuk melihat availability dari pekerjanya, seberapa banyak sih workload si masing-masing individu, sedangkan deadline yang dibutuhkan seperti apa, bagaimana saya bisa membagi beban tugas itu agar deadline-nya saya terpenuhi. Itu sebabnya di sini ada post-it board ya, tapi sebenarnya post-it board ini bisa juga digantikan dengan, saya pernah lihat tuh di Manhattan ada, di dindingnya itu bisa ditulisin, dindingnya kaca, dan kaca itu bisa ditulisin dan bisa dihapus. Itu juga akan cukup membantu bagi bawahan untuk tahu bahwa apa sih peta besar dari apa yang saya kerjakan, urgensinya semana, perkembangannya sudah sampai mana, pembagian tugasnya apa aja gitu. Itu bisa mengurangi clash-clash yang bisa muncul. Oke, hal kedua, sampai sini tuh ada pertanyaan atau saya lanjut aja nih Mbak Cut? Kita selesaiin dulu pemaparannya mungkin Oh, ya, Mbak. Nanti oke, terakhir-terakhir nih kita kumpulin siap. sesi tanya jawab. Oke, ditulis aja ya kalau misalnya ingat. Nah, selanjutnya yang bisa membantu kita untuk manajemen stres adalah komunikasi. Karena kan jelas ya, di perusahaan kita nggak kerja sendiri, kita ada koordinasi, kita pasti akan berkomunikasi dengan orang lain, relasi dengan orang lain yang harusnya ini membantu kerjaan kita, tapi juga sebagai salah satu sumber stres bagi kita kadang-kadang. Nah, yang harus kita pahami bahwa kita berhadapan sama manusia. Manusia lain yang
sudah lahir minimal 20 tahun lalu lah ya. Paling muda berapa sih kalau Perkasa ininya, pegawai paling mudanya? 22, 23. Ada 22. Oke, 22 tahun sampai ke 50 tahun. Pengalaman hidupnya sudah membentuknya selama sekian tahun sebelum berjumpa dengan kita. Nah, yang harus kita pahami adalah tiap orang itu unik, berbeda-beda kecerdasannya, berbeda latar belakang pendidikannya, pengalaman hidupnya juga beda-beda. Kenapa sih ini orang takut banget ngambil keputusan langkah tindakan ini? Coba tanya dulu deh, dia punya pengalaman apa terkait ambil keputusan beresiko? Mungkin dia pernah dimarahin atasan atau bahkan berurusan dengan hukum, itu pasti akan buat dia jadi lebih hati-hati. Itu biasa jadi konflik ketika bawahan yang menggebu-gebu nih, kenapa sih udah bisa kok dikerjain langsung aja Pak, sat-sat gitu. Ya bisa pertimbangin dulu A, B, C, D gitu. Mungkin ada pengalaman yang pernah dialami di masa lampau. Kemudian ada faktor budaya. Faktor budaya ini kan ada ya orang yang secara ngomongnya memang keras karena di lingkungan budaya dia itu oke gitu loh. Tapi ada yang aduh saya nggak pernah dibentak oleh orang tua saya. Biasanya orang tua saya ngomongnya lembut banget gitu. Latar belakangnya ternyata setelah gali-gali-gali, yang satu memang dari latar belakang budaya suku yang cukup belak-belakan keras, yang satu dari latar belakang budaya yang lembut. Kalau mau ngomong sesuatu tuh harus muternya jauh dulu gitu, supaya nggak menyinggung baru ke inti omongan gitu kan. Itu juga akan jadi faktor, biasanya kelas komunikasinya di situ. Kemudian periode tahun kelahiran. Nanti kalau bisa ada Bapak dari generasi milenial yang usianya 50 tahunan ke atas, curcol ya Pak, Bu, tentang gimana sih berinteraksi atau bekerja sama dengan bawahan yang kelahiran ya usia 20 tahunan lah, yang ya latar belakang budayanya beda banget, mungkin sudah lebih demokratis juga, sudah lebih aware tentang mental health atau apapun, gimana sih rasanya gitu. Nah, ini nanti akan ada dua sisi nih. Dari yang 20 tahunan ngomongnya atasan saya seperti apa, yang 50 tahunan bawahan saya seperti apa, ini juga perlu dipertimbangkan. Kemudian latar belakang keluarga, ya latar belakang keluarga yang berbeda, pola asuh yang berbeda, itu juga akan sangat mempengaruhi kita ya, karena kan dunia sosial pertama kita itu kan keluarga. Mungkin ada yang tidak terbiasa berbicara tentang emosi ketika, Pak, saya merasa sedih, saya merasa takut dengan ketika Bapak menyalahkan saya tentang itu. Oh, kamu baper amat gitu. Karena memang di lingkungan keluarganya tidak terbiasa gitu untuk biasanya mengubur emosi gitu. Tidak biasa dengan hal-hal yang senang, sedih, marah gitu. Jadi ketika dihadapkan, diobrolin tentang itu, jadinya tidak nyaman gitu. Dan yang keluar adalah respon-respon tidak empatik, barangkali. Tapi sebenarnya nggak ada niat jahat gitu, karena memang latar belakang keluarganya seperti itu. Gitu. Ada juga nilai-nilai mungkin ada yang harus patuh kan, atau enggak seharusnya demokratis gitu, atau ada yang kayaknya nyerempet ke sini masih boleh deh. Ada yang enggak, nilai-nilai agama budaya saya saklek, itu hal yang tidak boleh saya lakukan. Nah, tapi untuk menengahi ini sih biasanya ada namanya peraturan perusahaan kan ya. Tapi meskipun ada peraturan perusahaan, pasti akan ada sedikit clash sih tentang ini, tentang nilai-nilai. Ini yang perlu disadari terlebih dahulu sebelum kita berinteraksi lebih jauh dengan orang lain. Nah, ini ada 7 sins of communication. Biasanya nih, hal-hal yang bikin kita rusak komunikasi biasanya adalah, ada banyak ya, tapi saya cuma masukin 7. Nanti kalau ada tambahan lagi, ayo kita diskusikan setelahnya. Labeling. Saya nggak paham istilah toxic ini munculnya dari mana. Zaman saya kuliah dulu ini nggak ada istilah toxic parent, toxic atasan toxic. Sekarang kayaknya semuanya toxic gitu. Atasan saya toxic, bawahan saya toxic, rekan kerja saya toxic. Apa sih toxic itu? Nah, kenapa ini menjadi gangguan? Karena diagnosa itu ada untuk pengobatan sebenarnya. Ketika diagnosa label ini diberikan, terus fungsinya untuk apa gitu. Kalau misalnya label anxiety
anxiety disorder, depression disorder, itu bukan labeling, itu diagnosa ada supaya pengobatannya kita tahu ke arah mana gitu. Sedangkan label-label seperti ini orang nggak sanggup nih, ini orang incapable aja orangnya. Itu membuat kita jadi tidak berempati terhadap orang itu gitu. Itu jadi membuat kita punya tembok tinggi yang membuat kita nggak tahu kenapa dia seperti itu dan bagaimana cara terbaik bagi kita untuk bisa kerjasama sama orang itu gitu. Dan kemudian adalah mind reading. Mind reading itu tuh kita kayak bisa baca pikiran dia gitu. Orangnya cuman mungkin shrug apa ya? Cuman nggak tahu gitu, terus angkat bahu gitu. Terus kita ya ampun dia pasti ngerasa saya apa gitu, bodoh banget atau apa gitu. Atau ketika mungkin orangnya lagi ngelewatin kita gitu, nggak lihat kita senyum gitu kan, oh dia pasti marah sama kita gitu. Mind reading gitu, padahal belum tentu itu kan. Nanti ada yang bisa dilakukan, ada fact checking untuk mind reading. Mind reading ini ada yang bisa kita lakukan adalah fact checking. Kemudian adalah should statement. Nah, ini juga cukup sering saya dengar bahwa ketika saya tanyakan, Bu, Ibu udah ngasih tahu, Bu atau Pak, Bapak Ibu udah ngasih tahu belum bahwa seharusnya dia mengerjakan apa yang harus dia kerjakan adalah A, B, C, D. Itu nggak perlu saya omongin lagi, dia harusnya udah tahu, kan itu udah ada di, gitu loh. Harusnya udah tahu. Padahal kan apa yang kita ketahui dengan apa yang orang lain ketahui itu belum tentu selalu sama ya. Meskipun udah ada tulisannya, tapi tulisan itu mungkin tersembunyi di detail-detail buku yang mana gitu atau peraturan yang mana. Mungkin dia nggak tahu gitu. Jadi jangan stop assuming that people know what you're thinking gitu. Jadi berhenti berasumsi bahwa dia udah tahu kalau misalnya pastiin aja gitu. Jadi nggak usah berasumsi, nggak usah. Karena itu bikin kita jadi punya ekspektasi yang nggak realistis. Dia kan harusnya udah tahu cara ngerjain ini gitu. Kan udah ada di ini. Tapi ternyata kok hasil kerjanya seperti ini. Konfirmasi ke pihak yang satunya lagi, saya nggak tahu bahwa harusnya dilakukan seperti itu. Di situ biasanya masalah komunikasi terjadi. Kemudian ada polarisasi. Atasan saya baik, atasan saya buruk, dia pintar, dia putih. Manusia itu adalah 50 shades of grey istilahnya. Ada banyak derajat abu-abu gitu. Mungkin dia tidak terlalu jago di sini, tapi bukan berarti dia bodoh gitu. Mungkin dia punya kepintaran di hal yang lain gitu. Atau dia membentak saya sekali, atau saya tidak apa ya, entahlah. Tapi itu bukan berarti dia jahat. Tapi dalam kondisi yang situasi itu, saya merasa tersakiti oleh perilakunya. Tapi ada kondisi lain di mana dia membantu saya gitu. Jadi nggak baik jahat gitu loh. Kemudian ada personalisasi. Personalisasi ini adalah ketika kita menganggap bahwa kritikan atau koreksi seseorang terhadap pekerjaan kita adalah serangan terhadap diri. Padahal kan yang bukan personnya yang dibahas gitu, tapi kerjaannya yang sedang didiskusikan agar hasilnya bisa jadi lebih baik gitu. Personalisasi membuat kritikan yang untuk tadinya ke tugas menjadi serangan terhadap diri saya. Oh, saya bodoh ya. Oh, berarti saya nggak sanggup ya ngerjain ini. Saya incapable. Padahal enggak, cuma si tugas itu aja dan perbaikannya juga masih bisa diperbaiki gitu. Kemudian ada blaming other, alih-alih menemukan permasalahannya di mana. Mungkin pernah dialami ya barangkali, iya itu dia tuh yang salah, itu kerjaan dia, kenapa apa. Nah, coba alih-alih menyalahkan orang lain, coba dulu deh. Oh, dia hasil kerja ini tidak tepat karena akarnya apa gitu. Cari dulu. Meskipun nanti mungkin gali-gali-gali ternyata root cause-nya adalah kapasitas kemampuan dia memang tidak tepat di pekerjaan itu gitu. Mungkin dia memang harusnya dipekerjakan di bidang lain, di bidang tugas lain gitu ya. Jadi finding the root cause itu penting daripada sekedar menyalahkan, tapi ketika ditanya, kenapa ya Bu, kenapa ya Pak, dia melakukan itu? Nggak tahu saya kenapa dia kayak gitu. Nggak paham gitu. Ya kalau Bapak nggak tahu, saya yang ngedengerin di ruang konseling, saya tidak ada di ruangan Bapak, bagaimana saya bisa membantu gitu ya. Jadi find the root cause dulu daripada hanya nyalahin orang lain. Kemudian yang cukup sering terjadi adalah gossiping, alih-alih memberikan umpan balik.
Gosip itu menyenangkan ya. Saya akui bahwa gosip itu menyenangkan. Membuat kita merasa nggak sendirian dalam merasakan apa yang kita rasakan. Ada teman untuk, iya ya, kamu juga ngerasain kan ketika diperlakukan atasan itu, kamu juga ngerasa sedih, ngerasa marah, atau kamu juga ngerasain kan susah banget kerja sama bawahan yang itu gitu. Iya, iya, sama-sama gitu. Itu kayak ada validasi dari emosi yang kita rasakan dan itu menyenangkan, saya tahu. Tapi masalahnya itu tidak membawa dampak produktif terhadap kinerja tim gitu, karena nggak ada perbaikan apapun yang terjadi, yang ada malah emosi negatif yang spreading di antara tim itu sendiri gitu. Jadi kadang-kadang nanti ada yang nggak punya masalah sama si orang itu pun emosi negatifnya lengket. Paling gampang sih ingat aja zaman Pilpres gitu. Kita kan nggak ada masalah sebenarnya sama si capres yang satu, tapi karena banyak dengar berita-berita negatif dari tentang capres yang satu, kita jadi marah, benci dengan capres yang kita kenal aja enggak, punya masalah aja enggak gitu loh sama dia. Itu yang akan terjadi ketika kita gosipin. Gosiping. Bedakan dengan umpan balik untuk ngobrol langsung, Mbak, Dek, Pak, ketika kamu merasa apa, boleh saya jadi kayak gini nih rasanya, boleh nggak kalau perbaikannya gimana gitu loh. Itu adalah feedback yang membangun yang bisa membantu tim kita. Nanti saya tanya lagi ya Bapak dan Ibu, ini yang saya pahami. Kalau misalnya ada pengalaman Bapak dan Ibu lainnya tentang dosa-dosa lain dalam komunikasi, silahkan ditanyakan atau kita diskusikan. Nah, setelah mengalami yang ini, apa sih yang bisa kita lakukan? Oke, yang pertama adalah yang bisa kita lakukan adalah perception checking. Jadi, kalau misalnya kita ngerasa kita diabaikan oleh atasan kita, rekan kerja kita, alih-alih baca pikiran dia dengan, oh dia pasti marah sama saya, oh dia jangan-jangan dengar gosip buruk di belakang saya. Udah deh, dicek aja langsung, ngobrol aja langsung ke dia gitu. Coba dideskripsikan dengan jelas. Seperti apa sih perilaku yang Anda sadari? Misalnya, saya waktu di tanggal Selasa pagi lalu, saya melihat kamu melewati saya, padahal saya tersenyum padamu. Oke, nggak apa-apa, sampaikan aja interpretasi Anda terhadap perilaku itu apa. Apakah saya melakukan kesalahan yang membuatmu marah padaku, ataukah waktu itu kamu sedang terburu-buru, atau bagaimana gitu. Jadi sediakan dua atau lebih kemungkinan dari perilaku itu, dan nggak apa-apa sih sampaikan aja mind readingnya kita itu, kekhawatiran kita itu apa gitu loh. Tapi kemudian klarifikasi, apa sih, minta klarifikasi dari orang tersebut. Jadi ketika Selasa lalu saya melihat saya tersenyum padamu dan kamu mengabaikan saya. Apakah waktu itu memang kamu sedang terburu-buru ataukah saya melakukan kesalahan yang membuatmu marah? Bolehkah boleh nggak? Sebenarnya apa sih yang terjadi pada saat itu? Saya ingin tahu dengan lebih jelas. Ditanyain aja. Kemudian yang perlu juga kita kembangkan adalah komunikasi yang asertif. Orang yang pasif, diam banget. Dia nggak menyampaikan apa yang menjadi kekhawatirannya, apa yang menjadi keberatannya. Sedangkan orang yang agresif menyampaikan segalanya dengan cara-cara yang menyerang orang lain. Di sini ada beberapa tabel yang membedakan. Orang yang asertif itu berbicara secara jelas, secara percaya diri, bisa maintain eye contact seperti apa, dan kemudian menyampaikan tentang apa yang dia butuhkan, apa yang dia rasakan, tapi juga mempertimbangkan perasaan dan kebutuhan orang lain. Kalau orang yang pasif, dia akan mengabaikan perasaan dan kebutuhannya dan akan mendahulukan perasaan dan kebutuhan orang lain sampai dia burn out kadang-kadang. Sedangkan orang yang agresif akan memaksakan apa yang dia butuhkan, nggak peduli orang lain dampaknya gimana. Gitu. Jadi yang harus kita kejar di sini adalah yang bagian asertif. Ekspresikan kebutuhan Anda secara asertif. Bagaimana sih cara saya untuk bisa menyatakannya dengan baik dan tidak menyinggung orang lain? Gunakan I statement dibandingkan you statement. You statement ini adalah menuduh, seperti menuduh. Kamu tuh selalu deh, kalau saya omongin pasti nggak diikutin gitu. Kamu tuh selalu telat. Meskipun ya ditanya dulu, saya telatnya di hari apa, nggak telatnya di hari apa gitu kan. Atau kamu nggak pernah dengar aku, kamu tuh malas banget. Daripada tuding jari dengan
kamu, lebih baik gunakan I statement. I statement itu terdiri dari apa yang Anda rasakan ketika seseorang melakukan perilaku apa, dan secara detail spesifik ya sebaiknya. Karena, kenapa sih perilaku itu berdampak banget ke Anda? Dan kemudian sampaikan solusinya, sampaikan harapan Anda, sampaikan harapan saya ke depannya tolong dong seperti apa gitu. Contohnya seperti apa ya? Saya merasa direndahkan dan disepelekan ketika pada rapat yang lalu nama saya tidak disebutkan sebagai yang berkontribusi terhadap tugas tersebut dan malah disalahkan ketika ada yang salah. Karena saya sudah melakukan apa yang menurut saya bisa lakukan dan saya melakukannya gitu. Dan lain kali saya nggak muluk-muluk kok Bu, saya cuma minta bahwa tolong give me a credit gitu, don't take all the credit. Sebutkan aja bahwa saya membantu Ibu itu sudah cukup membuat saya senang gitu. Atau yang lain lah, nanti kita bisa latihan juga. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, alih-alih gosip ataupun baca pikiran, cobalah untuk membicarakan hal itu dengan orang yang memang kita mau berinteraksi dan menjaga relasi dengannya. Karena kita akan terus kerja sama-sama dia kan gitu. Sebagai pendengar yang baik, yang bisa dilakukan adalah berhenti di tubuh dan pikiran. Jangan sambil mengerjakan apapun, jangan sibuk sendiri tangan atau badannya, dan pikirannya. Jangan badannya udah diam, tapi pikirannya lagi kemana-mana. Berhenti, stay silent di tubuh dan pikiran. Kemudian yang bisa dilakukan adalah mengarahkan tubuh dan wajah ke pembicara. Ya, berasa lah ya, gimana kita kalau lagi mau ngomong dibelakangin atau disampingin gitu. Kemudian ikuti arah pembicaraan mereka dengan perasaan ingin tahu. Bangkitkan curiosity-nya Anda. Oh, itu toh yang dialami, atau kata-kata bisa muncul seperti apapun gitu. Jadi selama mindset kita seperti ini, kata-kata itu akan datang sendiri sebenarnya. Kemudian dengarkan dulu. Dengarkan sehingga Anda akan merespon sesuai dengan kata-kata yang muncul. Itu sebabnya berhenti di tubuh dan pikiran itu menjadi penting, karena ketika kepala Anda penuh dengan asumsi dan persepsi Anda nggak akan bisa mendengarkan persepsi dan pemikiran orang lain. Jadi dengerin aja dulu, kalaupun harus diam ya diam, kalau harus pun respon, based on kata-katanya gitu, bukan based on kepala kita gitu. Kemudian bayangkan bahwa apa yang mereka katakan adalah benar. Mungkin kita sering banget ngerasa bahwa nggak gitu, saya tahu kebenarannya nggak gitu. Tapi di momen Anda mendengarkan, beradalah di pihaknya. Bayangkan bahwa apa yang dia katakan adalah benar. Menurutnya, itu adalah sesuatu yang fakta yang terjadi. Gitu. Jangan dibantah dulu, jangan dikoreksi dulu. Terima aja dulu. Gitu. Nah, kemudian adalah yang penting juga menyadari dan mengelola emosi kita sendiri, pribadi, ketika kita mendengarkan kisah-kisah yang memicu luka-luka batin masa kecil kita gitu. Ada orang yang, kamu aja kok itu. Tapi itu karena sebenarnya dia nggak nyaman gitu, nggak nyaman dengan respon-respon emosi. Jadi alih-alih bisa berempati, memahami, dia merasakan kesedihan lawan bicaranya, dia nggak nyaman dengan kesedihan itu, dia shut down. Nah, daripada itu, mending sampaikan saja bahwa, maaf, aku bukan orang yang bisa menerima rasa sedih karena aku juga kesulitan untuk meregulasi emosiku. Maafkan aku mungkin bukan orang yang tepat untuk mendengarkan kisah ini gitu. Ya, obrolin aja gitu. Tapi jujur bahwa kita yang nggak nyaman gitu. Daripada, kamu gitu aja, kita shut down dia gitu. Itu kan sepele, itu kan gitu aja kok. Sedih sih, saya ngalamin yang lebih susah gitu. Karena kita nggak nyaman dengan emosi yang kita rasakan setelah dengar dia gitu. Nah, selain sebagai pendengar yang baik, ada pembicara yang baik. Untuk yang curcol, untuk yang bercerita, untuk yang memberikan feedback, mohon jangan cerita dari kisahnya orang lain, tapi berbicaralah dari pengalaman sendiri, dari apa yang kita alami. Nggak usah terlalu banyak ngomong, harusnya kan, idealnya kan, orang saya lihat di barat sana, gitu. Nggak usah. Langsung aja, saya merasa apa ketika hal ini, langsung aja dari pengalaman pribadi Anda.
Kemudian konkret dan spesifik. Saya paham banget ada budaya-budaya di Indonesia yang nggak bisa gitu untuk ngomong to the point. Harus petatah petitinya banyak banget gitu. Tapi kadang-kadang itu jadi memblurkan pesan gitu. Ketika saya tanya tuh nanti, saya udah ngomong ke Bu, saya udah ngomong kok Bu ke si Bapak yang itu, Ibu ngomongnya gimana? Saya ngomong A, B, C, D. Masa dia nggak nyadar gitu aja? Ternyata inti masalahnya tuh nggak disebutkan gitu. Dia mengungkapkan kode-kode, mengungkapkan sindiran-sindiran, atau mengungkapkan hal yang tersirat gitu. Nggak semua orang bisa nangkap itu gitu. Nggak semua orang bisa nangkap hal yang tersirat dan yang tersurat. Jadi konkret aja, spesifik aja gitu. Kemudian berbicara soal kebenaran, baik apa yang dirasakan maupun subjektif. Jadi faktual, baik faktualnya adalah saya merasakan apa, maupun faktualnya adalah saya punya data A, B, C, D, itu sebabnya kenapa saya menyatakan ini. Gitu. Dijelasin aja datanya apa objektifnya. Dan kemudian pembicara yang baik juga terbuka terhadap perubahan. Kan kita punya tadi dosa-dosa komunikasi itu kan juga kadang kita rasakan ya, kita merasa bahwa personalisasi kayak tadi contohnya, kita merasa dia nyerang kita gitu. Jadi ketika orang lain bilang, oh si ibu itu maksudnya tugasnya dilakukan seperti ini, dia bukan attack kamu seperti ini gitu. Kita juga harus terbuka ya terhadap possibility lain dari apa yang kita sudah nyaman. Kita udah nyaman dengan penjelasan bahwa ibu itu jahat karena dia nyerang merendahkan saya gitu. Tapi ketika ada orang lain yang ibu itu tujuannya seperti ini loh gitu. Jadi tetap terbuka terhadap perubahan. Nah, tadi soal komunikasi. Yang terakhir adalah tentang bagaimana kita meregulasi emosi kita pribadi. Tadi ada sesuatu yang bisa kita lakukan kepada orang lain. Sekarang adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk diri kita sendiri. Karena ada pekerjaan-pekerjaan yang memang harus kita lakukan. Stres dan tekanan pasti muncul. Bagaimana cara kita mengolah itu supaya kita nggak burn out dan kita malah hilang gitu dari pekerjaan. Yang pertama bisa dilakukan kalau saran saya adalah olahraga. Karena olahraga itu menggerakkan anggota-anggota tubuh yang kan tadi stres itu bikin otot menegang ya. Saya sudah sampaikan bahwa kortisol dan adrenalin bikin kita tegang, itu bagian yang kita anggap sebagai tekanan. Olahraga cukup membantu untuk merilekskan itu. Carilah olahraga favorit Anda, terserah. Bernyanyi dan menggetarkan pita suara itu sudah ada penelitiannya menimbulkan calming effect. Kalau misalnya ada banyak sih menyanyi, membacakan kitab suci gitu. Itu kan juga dengan suara keras, itu juga menenangkan bagi itu memang menenangkan secara tubuh manusia. Kemudian adalah metode pernafasan. Ada banyak metode pernafasan, silahkan di googling aja, ragamnya ada banyak, atau kembali ke alam. Silahkan lepaskan sepatu Anda dan langsung kontak dengan rumput atau dengan pasir atau apapun, itu akan membantu sistem saraf Anda untuk menjadi lebih tenang. Menangis bisa membantu, percayalah bahwa itu membuat Anda lega, nangis dan makan pedas juga bisa membantu. Ada juga namanya art therapy, Anda bisa menyampaikan perasaan Anda bukan dengan kata-kata, tapi dengan seni, dengan warna, dengan gambar, itu juga bisa menyalurkan segala apa yang dirasakan di dalam. Dan kemudian adalah body movement. Bagi yang pernah nonton film Joker, mungkin tahu adegan di mana dia menari di kamar mandi gitu. Tapi sebenarnya yang dia lakukan itu bukan menari, yang dia lakukan adalah mengekspresikan emosinya dalam bentuk gerak. Itu membantunya untuk mengalirkan emosinya dan itu membantu. Seperti itu. Oke, dari saya itu saja. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih Bagaimana Mbak yang lain? Yolanda.